koordinator yang bagi bapak berapa buahnya, kalau punya 5 udah kasih 5 biar dia yang bagi. Kalau dipanggil satu persatu baru nanti kita cek ada hal yang perlu dicek karena apa. Jadi menurut pengamatan saya beberapa tahun ke belakang memang ada ya teman-teman kita yang tidak tergabung dalam kepanitiaan ada, itu kan juga kurang baik ya kalau memang dari awal istilahnya mau bergabung ataupun izin mau bergabung ya jangan begitu pada harinya tentu nimbrung aja nama kita nggak enak, ya enaknya nggak ada apa-apa. Nanti kalau begitu pas waktu makan siang nggak kebagian sebungkus gitu ya nggak enak gitu kan ya. Keduanya juga tidak tercatat, nanti tidak teratur, sudah ada kepanitiaan tapi ada yang nimbrung yang tidak terkoordinir gitu. Saya kira begitu kalau dari saya. Silakan Pak Ketua DPR mungkin ada ulasan. Ya, sebelum saya ulang mungkin barangkali dari asosiasi ada yang ada unek-unek, saya persilakan. Kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana dari awal saya selalu mengatakan bahwa seringkali jeroannya itu hilang. Seperti kemarin dari 30 kambing itu saya melihat di depan saya itu tidak lebih dari cuma hampir enggak sampai 20, paling 15 gitu yang ada gitu. Nah itulah mungkin tahun depan harus seperti apa ya. Bukan masalah bahwa itu tidak apa maksudnya itu oke lah. Ini di sini kita mencoba untuk berbuat sesuatu yang baik. Jadi ketika kita kekurangan untuk membagikan seperti kemarin ada yang tidak ada, itu jeroan itu bisa kita bagikan gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Kemudian mengenai yang saya katakan itu adalah untuk kambing itu saya katakan dari paru, hati, jantung. Kalau sapi kan hatinya, kemudian paru, hati, jantung, dan limpa. Itu hal-hal yang paling aneh sekali, paling diminati. Walaupun saya lihat babat juga di situ tidak seberapa dari sapi itu. Kalau saya lihat Pak Jiman hanya motong paling 2 babat gitu, babat yang sapi, yang 3-nya nggak tahu di mana. Mungkin pakai selimut kali. Jadi hal-hal itulah, seperti itulah yang sekali ya. Kemudian ini Mas Agusnya nggak ada. Saya terima kasih sekali nih sama Mas Agus. Dia mencoba menyincang tulang yang sebagai tambahan daripada 8 on daging. Itu sangat bagus sekali gitu. Yang dulu kan kita di mana tulang itu terakhir, akhirnya ketika dibungkus banyak tulang yang dibungkus gitu. Nah itu dikemas. Kemarin saya ke bagian ini, bagian pengemasan, saya katakan tolong yang 8 on itu oke, siap gitu. Ini yang tulang-tulang sapi, kalau sapi itu punggung atau rusuknya itu atau iga gitu, nah itu sebagai tambahan aja, bukan dijadikan timbangan gitu. Itu untuk mengatakan bahwa kita itu benar-benar bahwa melakukan sesuatu ukuran itu memang benar, timbangan itu benar. Jadi, kalau tahun yang lalu kan memang tulang kita cincang belakang, ini daging udah dibungkus duluan nih. Tahu begitu tulang itu sampai itu yang dibungkus gitu, ditimbang lagi gitu kan. Jadi tulang semua. Jadi hal-hal seperti itu yang saya lihat tahun ini cukup baik. Makanya tadi Ketua Panitia mengatakan, saya juga belum dengar ya ada yang komplain nih mengenai nggak ada ya, alhamdulillah gitu. Jadi ternyata saya tuh bahwa daging itu utuh dan ini tulang ini hanya sebagai tambahan. Jadi oke mana Mas Agusnya nggak ada lagi. Terima kasih sekali Mas Agus. Tadi dengan tenaganya yang cukup kuat lah gitu. Makanya saya bilang mungkin bisa sebagai penggantinya nanti. Gitu. Karena memang
ya makin lama kan makin turun ini ya kan tenaga itu. Hanya itu saja dari saya. Yang jelas dari awal saya mengatakan tolonglah pengawasan daripada jeroan itu yang bisa kita lakukan untuk penambahan daripada timbangan-timbangan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi lain ada Boleh saya masukkan lah, bukan masukan sih ya, informasi juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Saya hanya ini aja nih mau berikan masukan. Ini kan terakhir saya lihat tuh ada non kupon ya, non kupon nih, non kupon banyak banget tuh, itu mungkin sekitar 200-an lah. Menurut saya kalau bisa untuk nextnya tahun depan mungkin ya, paling tidak kita bikin nomor dari Mika atau apa, terus nanti kita catat pada saat nanti mereka datang udah kita bagi sesuai dengan yang kita sisakan itu daging yang ada. Daging yang ada yang ini. Jadi kita udah tahu nih, kita prediksi misalnya, jadi mereka nggak akan kumpul lagi, udah kita bagi-bagi udah sesuai dengan nomor yang ada. Dan kita catat gitu, misalnya kita set nomor 1 kita catat, jadi kita punya data juga statistik untuk berikutnya lagi gitu loh. Untuk berikutnya enak gitu, jadi teridentifikasi gitu loh. Terus yang kedua kan ada dokter nih ya. Itu kan nggak ada yang guardian, so dokter kesana kemari saya lihat perhatiin, jadi harusnya ada yang arrange gitu loh. Sudah Pak, waktu dokter saya nampingi. Masuk Saya nampingi Pak. Udah masuk. Dari mulai dia datang, mulai ngecek ke kandang belakang, sampai kasih penjelasan berapa jumlah, di mana teknisnya, terus tukang jaganya langsung juga udah ya? Dia ngecek juga kondisi daging, sampai terakhir itu minta izin ke ruangan ini untuk buat laporan. Dia mesti nyari panitia. Iya. Udah ngobrol di kantor. Kebetulan memang waktu beliau datang langsung ketemu saya. Saya langsung perkenalan diri sebagai ketua panitia. Dia minta izin, saya dampingi sampai ke belakang Pak. Belakang kita lihat kondisi ternaknya gimana. Intinya secara keseluruhan dinyatakan baik dari kondisi ternaknya. Cuma memang ada teknis cara pemotongan, letak-letaknya itu akan kita evaluasi tahun depan. Makanya saya ditawarkan untuk mengikuti webinar pelatihan bagaimana teknis pada saat pelaksanaan kurban, gimana komposisi tempat pemotongan, posisi pengemasan, tapi kita pun beliau masuk ke ruang DKM untuk ngecek kondisi pengemasan plastiknya seperti apa. Jadi mohon maaf Pak Yudi, saya sampaikan dari pihak dokter hewan tersebut itu sudah kita dampingi. Terima kasih Pak. Terus yang ketiga nih, sebaiknya memang panitia pakai rompi nih. Rompi kan bisa dipakai berikutnya nih. Jadi secara tidak costnya itu tidak bisa pakai berkurang Pak ya. Betul. Masukannya bagus Pak. Jadi kita pertimbangkan rompi tersebut jadi bisa berkali-kali kita pergunakan. Jadi tidak cuma sekali kita keluarkan mungkin dari DKM, berikutnya lagi udah tinggal. Lebih efektif daripada pakai ID card. Itu lebih kelihatan ya. Ya, misalnya bagian pengemasan warnanya misalnya nih, warnanya beda-beda kayak ini, tapi secara intinya sih pakai rompi. Jadi rompi itu paling enggak tidak lebih gampang ditandai dari jarak jauh Pak ya. Betul, itu aja sih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Siapa nih dulu tadi Pak Adiman sama Ibu berbarengan ya? Dulu lah. Ibu dulu ya, gantian ya. Jadi laki-laki udah 2, sekarang ibu-ibu dulu. Ayo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sih kurang paham sih sebenarnya soal penyaluran hewan kurban itu ya Pak. Ya. Tapi kalau saya lihat sih kan di Serpong ini kan cukup termasuk middle up ya. Mustahik itu kan nggak terlalu banyak. Maksud saya dengan jumlah daging yang banyak ini boleh nggak sih
dibawa aja, disalurkan ke tempat-tempat yang mungkin terpencil, yang lebih membutuhkan gitu. Kalau menurut saya, apakah kita juga yang tidak berkorban di sini seperti warga semuanya dibagikan itu ada haknya di situ atau tidak? Itu kan apakah lebih baik diberikan kepada yang lebih membutuhkan? Maksudnya nggak harus selalu di kompleks ini aja baginya kan? Mungkin kita bisa keluar ke tempat-tempat yang lebih jauh yang lebih membutuhkan gitu. Itu aja. Justru yang kemarin yang terakhir yang non kupon itu semua dari luar itu, Bu. Ya maksud saya kan luarnya di sini di Serpong nih Pak, soalnya kan saya ngeliat sendiri ya, kayak daerah Geraha dan pokoknya seputaran Serpong ini termasuk jarang sekali sih Pak sebenarnya orangnya bisa dihitung sih, nggak terlalu banyak, oh dia lagi gitu kan. Kalau di data secara ini juga, artinya masih banyak yang mampu juga gitu kan. Maksudnya bisa nggak sih kita suatu waktu itu berapa ini dikirim ke misalnya Cisauk yang di ujung yang banyak yang ini bagi di sana, distribusinya lebih kepada tepat sasaran aja, menurut saya sih gitu. Warga ya dapat ya seneng-seneng aja sih juga dapat Pak. Maksudnya kalau nggak dapat juga kan nggak apa-apa. Enggak, memang kalau korban itu kan memang setiap lingkungan tuh pasti sesuai dengan kaidahnya memang dapat ya. Terus yang satu yang keduanya mungkin kalau memang di daerah-daerah terpencil mungkin di sana juga udah ada timnya juga, kecuali kalau udah kita identifikasi. Ya, sebelum itu harinya mungkin kan bisa survei di mana nanti mungkin kita akan kasih situ berapa pack gitu kan. Kita sih nggak usah dapat gitu nggak apa-apa, kita kan bisa juga makan daging Pak. Oke Bu. Nanti Pak Diman dulu, tamu Pak Ketua DKM dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari seksi pengemasan. Mungkin saran atau kritik itu dari penilaian ke bapak-bapak ibu yang hadir. Yang pertama, kita ini panitia seharusnya kita itu tahu job desk-nya masing-masing. Nah, ketua panitia harus bikin job desk sebelum melaksanakan. Dan ini sudah saya laksanakan waktu saya dari ketua panitia, bendaharanya Pak Nur Hadi, sekretarisnya Pak Abdul Malik. Dari rencana kerja sampai mustahil, daftar mustahil sampai ini ada semua. Dan itu filenya kemana? Aku di rumah sadar nggak ada. Tapi dulu tiap RT saya kasih, tiap koordinator saya kasih. Terus file untuk induk sini ya dikasih, tapi kemana filenya aku nggak tahu. Kalau saya masih ada Pak, divisi kita masih ada. Divisi DKM di pengurus komputer masih ada. Saya udah pernah buka. Maksudnya? Job desk itu yang Bapak tanyakan tadi ada di komputer. Ya tadi di komputer, tapi sebelum kerja ini kita patokannya apa? Ya, oke. Tugas dan job desk-nya kan? Ya. Jadi biar tidak bertabrakan. Itu yang kedua, koordinasi di panitia seharusnya pada saat malam terakhir sudah binatang hewan korban siap, itu koordinator diajak meeting. Di sana dijelaskan sekalian pembagian kartu, jadi tidak memakan waktu pada saat hadiahnya. Kemarin saya lihat startnya hampir jam 9 lebih karena sibuk absen sama pembagian kartu sama upgrading. Dan kedua juga dari malam harinya itu sudah ada bayangan keputusan berapa daging, berapa tulang. Dan kita sebagai pengemasan dikasih info, saya dari distributor mengeluarkan kupon itu sekian. Jadi kita sudah kerja di depan timbangan itu sudah punya bayangan. Dan kita juga sudah tidak canggung cara kerja. Oh, kambing sekian, sapi sekian. Tadi ada info kartu yang beredar di luar sekian. Jadi kita sudah memberitahukan, oh sapi rata-rata 100, kambing rata-rata 10. Nah itu kita tinggal bagi. Gitu. Itu contohnya ya terakhir kan 0,8 karena yang di depan non kupon ngantri banyak, dibelah lagi.
akhirnya rugi waktu lah timbangan. Berulang lagi Pak kerjanya ya. Iya, waktunya bagian pengemasan rugi, harusnya udah selesai. Ya. Orang-orang udah pada cuci tangan, kita masih kerja. Ya. Ya enggak Pak? Itu wakil. Yang ketiga, emang kita banyakkan anak muda. Itu saat kerja udah, saya ngopi dulu Pak, saya ngerokok dulu Pak. Begitu udah setengah kerja, nggak ada yang balik. Yang balik hanya 60%. Kita mau cari kemana? Nah itu yang pertama. Yang tadi masalah info dari Pak bagian Cincang itu bagus caranya, tapi masih lebih dari 2 on. Kan ini 8 on, jadi 2 on tulang kan. Nah, tulangnya yang datang itu lebih-lebih. Makanya goloknya, untung seksi penimbangan punya golok. Itu tumpul semua Pak. Terus yang kedua, masalah itu terlalu Pak Yunus terlalu rajin ngambilin daging yang selebar gede itu. Akhirnya fungsi dari penimbangan adalah sekalian potong-potong kecil-kecil. Itu yang ini. Yang terakhir, non kupon itu kalau saya pengalaman dulu yang masuk yang ngambil itu stempel Pak. Jadi nggak ada balik lagi. Kemarin saya merhatikan sama saya saksinya ada si Asep sama Didi. Ada beberapa orang muter sama muter lagi. Gitu. Jadi karena tidak ada stempel di tangannya, kalau dulu stempel tangan. Jadi saat ngambil, oh ada stempelnya, tolak. Dan kemarin nggak ada. 2 kali Pak. Ada yang 2 kali, tidak semua kan, tapi ada berapa orang, mungkin ada 4 orang saya lihat. Itu akhirnya yang kebelakangan ada 9 orang nggak dapat. Ya. Saya ngitung itu. Itu masalah kupon. Terus masalah pembagian yang tadi soal ibu, itu harus kita kembali lagi, siapa sih yang berhak menerima mustahik itu. Tidak harus mulu-mulu keluar sono, tapi tetangga kita ada yang nggak pernah makan daging, meskipun kelihatannya middle, tapi ya pensiunan. Gitu. Itu sekian, terima kasih. Ada lagi? Ini apa ya? Boleh tambah nggak Pak? Boleh. Saya ini aja Pak, nggak tahu ya apa saya mungkin tidak ada video. Kalau bisa saya masukkan, jadi setelah acara tadi betul kata Pak Haji, begitu kita tahu ada berapa jumlah hewannya, jadi bisa dikasih sekitar berapa pack yang akan kita buat. Ya mungkin ada bisa juga, maksudnya di sini kan kita penutupan ya Pak ya, dari ketua panitia mungkin sebelum masukan-masukan itu bisa report realisasinya. Jadi dari hasil kemarin misalnya 5 ekor sapi, berapa ekor kambing, terrealisasi berapa ribu pack misalnya yang sudah disalurkan. Dan itu bagus kalau bisa dibikin, kan Bapak suka bikin seri kayak kemarin Idul Adha ya. Jadi bisa di-share di grup bahwa dari hasil kemarin itu kita sudah menyalurkan sekian teks dari hasil kita. Itu masukan pertama. Terus yang kedua juga, maksud saya tadi kan lumayan lama ya. Kalau bisa sih mungkin bisa kayak ada peminjaman mesin potong itu Pak. Karena kemarin saya kasihan juga lihat ya bapak-bapak ya. Maksudnya kan betul mungkin yang muda-muda kayak kata Pak Haji, pengalaman ada sebelumnya itu mungkin bisa invest mesin potong atau mungkin bisa sewa, jadi kayak potong kilangnya bisa lebih cepat. Karena kemarin lumayan siang juga masih belum ada sapi yang belum dipotong ya Pak kalau salah ya. Dan lumayan lama gitu prosesnya. Ini sih masukan saja supaya bisa waktunya lebih cepat, kan kasihan juga lihat panitia sampai sore gitu ya. Jadi bisa lebih cepat selesai gitu ya. Ya cukup ya. Saya kira cukup ya, mungkin ditanggapi Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
akhir bisa mendapat pasangannya. Bapak Ibu sekalian, saya menanggapi satu persatu daripada usulan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian panitia ya. Yang pertama tadi adalah masalah jeroan saya yang bilang ini hampir tiap tahun terjadi, selalu diingatkan, selalu dibahas. Jadi kalau dibahas sekarang, nanti pada waktu pemaparan saya nanti sudah lupa. Sebenarnya ini mudah-mudahan nanti solusinya adalah pada waktu rapat terakhir pembentukan panitia, di situ baru diungkap. Itu mungkin dari ingatnya masih fresh. Nah, mungkin begitu ya. Tekankan gitu. Karena ini selalu dari tahun ke tahun selalu itu sini limpah sama hati, nggak tahu kemana ini. Mungkin bisa pada waktu mau pelaksanaannya jadi nanti ditegaskan supaya iya nanti berjaya kan lebih pas lagi. Terus yang kedua tadi masalah pencacaan tulang. Ya ini dibilang tadi dari seksi pencacaan ada perbaikan dengan tenaga muda yang masih ini. Namun demikian disarankan dari bagian permasalahan kontennya lebih kecil sedikit karena mungkin ditimbang ada yang lebih dari 2 on karena kan gitu ya. Ya nanti insya Allah yang kedepannya bisa kita informasikan penjenjangannya lebih kecilin sedikit supaya timbangnya lebih gampang kayak gitu. Yang ketiga tadi masalah nomor untuk non kupon. Tanda atau nomor? Ya? Tanda. Bukan, yang dari usulan dari sana. Ada penambahan nomor tadi kan. Bisa juga nanti dikasih nomor itu ya. Karena kupon itu kan memang jumlahnya kita tidak terdeteksi. Sebenarnya di dalam anggaran kita sebetulnya sudah dicadangan. Cuman nomor. nanti dari belakang bisa dialokasikan. Bungkus yang terakhir ada berapa, nanti disebarkan berapa nanti supaya ini ya. Gitu. Terus untuk dokter pemerintahan pemeriksaan memang sudah dikawal terus itu Pak. Itu soalnya sempat ngobrol sama saya juga di kantor mengenai plastik juga kita bahas. Plastik selain hitam bisa dimanfaatkan. Jadi kalau berwarna tapi berwarna yang bagus boleh. Seperti kayak kambing itu sebetulnya tidak perlu harus dilapis putih lagi keterangan dia gitu ya. Karena kalau merah memang dia langsung bukan dari daur ulang dia. Ya, pertama keterangan dari dokter itu kan gitu. Memang ada warnanya, tapi kalau yang hitam itu memang hasil daur ulang itu yang membuat banyak arsenik sama ininya sehingga menyebabkan racun. Hewan yang disampaikan, alhamdulillah pengamatan dia juga cukup bagus lah. Jadi tidak ada hewan yang sakit lah istilahnya gitu ya. Cukup bagus semua. Terus selanjutnya panitia pakai rompi. Ya semuanya tergantung budget ya. Mudah-mudahan nanti budgetnya mungkin ada, itu terus bagus. Gitu. Kalau rompi kan maksudnya kalau rompi itu dia akan terpakai seterusnya gitu, nggak langsung habis di tahun itu juga. 5 tahun lah. Nah betul. Harapannya begitu. 5 tahun hijau, 5 tahun merah, 5 tahun biru. Yang terjadi Kalau masih hidup. alat kantor aja setelah dipakai kembali kan nggak ada. Hilang. Nah itu perlu komitmen dan disiplin yang ketat itu. Artinya memang harus pengawasannya juga ini begitu ini ya tinggal kalau perlu kita bikin checklist. Siapa yang pribadi kita, jadi balik lagi checklistnya harus ada gitu loh sehingga jadi kita identifikasi pada saat kita memberikan checklist lagi balik lagi sesuai dengan yang ada sehingga barang tersebut akan teridentifikasi gitu loh. Nanti tinggal ditaruh di tempat yang aman Dan bisa membedakan ini Pak antara pengunjung dan pengunjung. Nah, betul. Dari jauh kelihatan dia nggak pakai rompi kan. Koordinator keamanan bisa ngusir. Betul. Jadi lebih langsung teridentifikasi ini panitianya di sini jadi semua. Insya Allah ada dana nanti yang bayarin Pak Derajat pokoknya. Insya Allah deh pokoknya kalau hal-hal yang baik pasti kita doakan aja Pak. Semoga.
Terus yang selanjutnya masalah daging diusulkan untuk dibagikan keluar. Begini, kita keluar tapi yang dalam belum terpenuhi pasti dari omongan. Makanya kita dalam kita ring 1 Pak. ya kompleks ini ya, Ya, ring 1 maksudnya kita penuhi dulu, ada lebih keluar. Kalau kita belum di dalam ini belum kita penuhi, di ekspor saja, itu pasti omongan pasti. Dan ini sebetulnya sudah ada, tapi belum banyak. Contoh ada ustadz itu, ya, contoh ustadz Nukolis sama itu, dia didata untuk mendistribusi ke jamaah dia yang di pelosok-pelosok kan, disisir dia yang di pelosok-pelosok itu kan jarang terima daging ya, diberikan kesempatan, kemau semacam itu. Kalau nggak salah mau kesempatan tuh yang saya tahu Iya, kalau saat itu. Itu memang sudah ada Daerah melalui ustadz. daerah kumuh. Ada itu mungkin masih terbatas gitu. Untuk penimbangan kok ada masukin kantong. Terus Ya ada nama sih. pengemasan usul pakai job desk, oke itu bagus. Terus tadi bahkan hewan kurban jumlahnya berapa, terus ketemu daging kira-kira berapa, ini menjadi berapa bungkus, itu sudah dilakukan setiap tahun. Jadi pada malam itu juga memang tidak diekspos ke semua, terutama itu yang bagian distribusi itu adalah tahu dia. Jadi daging itu diestimasi. Sapi yang jenis ini itu kira-kira berapa kilo. Nanti ada rumusnya itu ada sekian ketemu kata sekian kilo netnya. Nah, baru kambingnya juga sama. Itu ada sesuai rumus-rumus yang beredar di ataupun di YouTube. Itu sudah dilaksanakan. Jadi makanya disesuaikan sama mustahik sesuai masukan dari Pak Gunawan, mustahik ketemu berapa, makanya ketemu bisa ditentukan 0,9. Nah, itu sudah dilakukan satu hari sebelum malam itu juga. malam terakhir itu sudah dilaksanakan itu. Terus mustahik ini kan jumlahnya tidak terdeteksi ya. Sebetulnya mustahik itu tiap tahun kita alokasikan. Nah, kemarin itu kan kita alokasikan 100. Misalkan pengalaman yang tahun sebelumnya, tapi tahun ini begitu saya melihat keluar, kok udah gak karuan, makanya kita putuskan bagi 2 gitu. Supaya kebagian semua kan gitu. Untuk siapa lagi Pak? Nah, alhamdulillah setelah dibagi 2 pas semua kebagian, tidak kurang tidak lebih. Ada lebih 2 tapi tulang kambing tidak dibagikan memang begitu. Tapi ya alhamdulillah walaupun gratis setengah porsi dia dapat, ya kita ada ini ya bersyukur kan. Kalau sampai dia nggak dapat kayaknya itu juga terlalu juga. Terus Ini Pak, masalah non kupon itu, kalau saya lihat, karena saya ikut duduk di sana, ada yang berulang kali wajarnya itu. Makanya itu sebentar Nah, belum selesai. hal itu saya memohon dan sudah pernah dilaksanakan waktu dulu Pak Sopyandi dicelup itu. Kayak pemilu. Saya rasa nggak perlu dicelup. Atau stempel itu kan tanda Pak, jangan terus nggak perlu. Penandanya 2 kali 4 ke ada kok. Bukan begitu. Maksudnya tandanya itu yang nggak perlu dicelup. Mungkin pakai spidol yang susah dihilangin, tangannya bersih permanen itu aja sudah cukup. Dulu juga ada yang pakai spidol, ada stempel. Supaya lebih cepat pakai spidol gitu yang permanen gitu. Terus ada satu lagi. Coba kita alat potong ya. Nah, Sebelumnya itu Pak, jadi berapa? Maksudnya gini, kita kan terutama untuk yang kurban ya kita pengen tahu gitu. Jadi dari hasil kemarin kurban berapa paket yang
Tersalurkan. Jadi dari total itu berapa paket? Ya, di Ada, desa. sudah. 669. Sampai dulu ya. Ya maksud saya gini Pak, ini kan bagus ya. Pak Ketua, buat apa? Jadi Ya, Pak, Bapak itu sudah dibuat, biar. ada contoh Pak, saya contoh nih di sekolah. Saya bikin Jadi kopi. ada kayak Ya, saya nggak bawa kopinya. semua kurban ya, jadi dari hasil sekian kita menjadi misalnya 1080 paket kurban dan sudah disalurkan itu aja. Jadi minimal ada kayak apa ya laporannya, karena ini kan kita pasti yang berkurban itu pengen tersalurkan gitu ya. Menurut saya kan setelah ada ini lumayan udah 3 hari, maksudnya kan kita ada grup ya, mungkin bisa di-share gitu. Ini sebelum Bu ya, ini sudah dibuat kayak gini. Jadi memang tidak pertama koordinasi sama ke bagian distribusi. Seperti sapi, ada 5 ekor. Itu jumlah dagingnya diperkirakan 410. Dengan asumsi 0,9 ketemu 456 kantong. Kambing awalnya 26 ya. Diperkirakan 208 kilo dengan asumsi 1 kambing 18 kilo. Ketemunya 200 setelah dikalikan 0,9 230 kantong. Jumlahnya adalah 687 kantong. Cuma mustahik diperkirakan 667. 667 ini asumsi tanpa kupon 100. Ternyata sampai 200. Akhirnya sesuai hitungan dengan asumsi tanpa kupon 100 itu ada surplus 20. Tetapi dengan non kupon tadi pertama berat surplus hilang dan berbagian dia 100 timbangannya berkurang. Ya sebenarnya sih kalau itu Pak beda, cuma maksud saya ada informasi. Jadi dari kurban kemarin kita sudah salurkan misalnya 600-700 paket gitu aja. Jadi ada informasi gitu Pak. Jadi nggak perlu direkam. Tapi contoh saya kayak begini ya. Ini contoh di tempat lain supaya Globalnya mungkin. ada kayak apa ya, terima kasih. Misalnya sapi nih, Mbak, misalnya yang dapat ini berapa dari kantong lah. 5 ekor sapi, 30 kambing, dari kami panitia kurban sudah menyalurkan menjadi misalnya 1000 paket kurban. Udah cukup. Realisasinya maksudnya? Realisasinya terjadi supaya bisa supaya nggak perlu detail itunya mah, itu kenal aja. Jadi minimal ada kayak apa ya? Pemberitahuan gitu. Jadi setelah kurban, saya kan sekarang udah 3 hari nih. Gak apa-apa kan kita ada grup kan di sini sudah bagus. Saya sering lihat ada misalnya ada acara kurban, nanti ada share lagi juga. Jadi sekian dari kami panitia kurban, Bapak Ketua mungkin ya, dari 5 ekor sapi dan 30 kambing kita sudah menyalurkan misalnya 800 paket kurban, sudah cukup. Jadi kita sebagai panitia kurban ataupun yang di warga sini kan, oh panitianya sudah kelihatan gitu loh. Nanti kalau detailnya mah itu mah internal saja. Jadi ini masukan saja ya Pak ya, supaya kerja panitianya juga kita nih benar sudah disalurkan gitu. Jadi informasinya di share kan ada grup DKM, ada grup RM, ada RT RW. Ya laporannya gitu Pak. Itu jadi tidak perlu detailnya berapa itu mah internal apa enggak. Oke. Terus terakhir masalah pinjam mesin potong tadi ya, coba nggak ada usaha, siapa tahu ada yang menunjukkan gitu ya. Saya pernah nanya di Tangerang ada 2,5 juta. Potong pulang kan? Ya daging bisa, tulang bisa. Kalau tulang aja bisa malah di daging. Mesin potong itu maaf saya kasih teknik mesin potong itu, kalau dia tidak beku itu nggak bisa untuk daging, tidak bisa, hancur. Kalau untuk tulang es oke gitu, tapi untuk daging tidak bisa. Itu pernah saya tanyakan. Berarti kan perlu dievaluasi dulu kan? Iya. Udah beli mahal. Saya juga kepikiran waktu itu, karena memang beberapa tahun yang lalu memang ada mencoba melakukan hal ini, mesin potong itu. Jadi sebelum saya anukan bahwa itu saya mencoba nanya,
andai kata belum beku itu tidak bisa Pak. Kecuali tulangnya lah gitu. Tapi untuk apa orang Agusio masih kuat bro? Baik, terima kasih atas masukannya. Nanti kita evaluasi kembali. Terima kasih, sudah cukup ya Bapak Ibu. Cukup. Sopnya udah dingin. Kalau Ya, ini, Pak. siapkan terima. Laporan kepanitiaan kapan kita terima sebagai koordinator? Maksudnya Laporan hasil kita kerja ke siapa? ke koordinator kan nanti banyak ditanya sama warga atau perlu dilaporkan ke RW ke RT, jadi warga itu udah oh iya bagus itu kepanitiaan sekarang ada laporannya. Saya rasa mungkin dengan jumlah apa namanya saya sampaikan ke Bu Asia tadi, jumlah apa namanya musteknya berapa, terus yang dituju berapa tadi udah cukup, saya rasa itu ya. Ya itu kan baru di sini kan. Nah, iya makanya nanti bisa aja di apa? Nanti di-share. Di-share lah dengan masukan tadi kita rangkum, kita akan bisa. Kira sampai berapa, kamu berapa, dibagi sekian, Iya, iya. gitu ya. Ya, seandainya itu tadi kopi dibagi-bagi mungkin nggak ada pertanyaan. Ya, tadi kan yang ada masukan, semua itu kan apa ya pasti ada kekurangan dan kelebihan juga ya. Ya Pak ini salah satu dari pemasukan dan kita bahas nanti kan kita tindak lanjuti kan gitu kan. Udah. Oke, cukup. Analisa. Oh, udah cukup. Oke, terima kasih ke Bapak Ibu sekalian. Pada prinsipnya adalah ke panitiaan tahun ini ya saya lihat cukup baik. Memang ada kekurangan sedikit sana sini itu saya anggap Hal yang wajar. manusiawi lah ya. Mengajak orang banyak juga keadaan juga, apalagi kadang-kadang sama teman sendiri juga. Kita tahu bahwa si A itu ngambil gitu, kita mau tukar langsung juga nggak enak, kadang-kadang gitu ya. Ya nanti aja pada kita tekan lebih pada waktu mulai kita tekankan kembali gitu. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin untuk kepanitiaan Idul Adha 1444 Hijriah resmi kami bubarkan. Alhamdulillah.